Perkenalkan, nama saya Alfian Desta Juanda. Saat ini menjabat sebagai akademik konten koordinator di program studi Profesi Insinyur. Sekaligus menjadi faculty member juga di Teknik Industri BINUS University. Jadi di proyek inisiatif di tahun 2025 ini, kami memilih untuk fokus terhadap salah satu bidang keinsinyuran, yaitu di bidang pertanian. Tentunya dengan adanya kegiatan sosialisasi dan implementasi mekanisasi teknologi pertanian dengan menggunakan drone sprayer ini menjadi jawaban untuk petani mengimplementasikan bagaimana teknologi khususnya drone sprayer ini dapat menjadi salah satu solusi dari yang ada di pertanian itu sendiri, sehingga petani bisa terbantu dalam proses penyemprotan pupuk di lahan pertanian. Alasan kenapa kita pilih di Desa Cibadak ini berangkat dari awal mulanya kita melakukan fokus group discussion, karena memang menariknya ada satu kabupaten di Kabupaten Bogor, di mana kabupaten ini tidak jauh dari BINUS, dan tentunya kami berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan, bahwa ada salah satu desa yang diberikan bantuan berupa unit drone, yaitu drone sprayer itu sendiri, dan letaknya ada di daerah Bogor Timur, Desa Cibadak. Nah, berangkat dari arahan dari Dinas Pertanian terkait, kami memilih desa ini karena harapannya dengan menjalin dengan Desa Cibadak tersebut, proyek inisiatif ini bisa berjalan dan terus berlanjut. Yang tentunya harapannya sejalan dengan visi misi dan dari BINUS, yaitu fostering dan empowering society. Jadi kegiatan ini dimulai dari tanggal 19 Agustus, di mana kita melakukan FGD bersama stakeholder terkait, yaitu dengan Gapoktan Subur Hasil Tani Desa Cibadak itu sendiri, yang kedua dari BPP atau Balai Penyuluh Pertanian Wilayah Kabupaten Bogor, dan yang ketiga bersama dengan Mitra Industri Startup Pertanian, yaitu Tudetek. Nah, dengan kita melakukan FGD ini, petani kita edukasi bagaimana memanfaatkan teknologi drone ini untuk menyemprot secara otomatis. Karena sebelumnya diberikan bantuan dari pemerintah, akan tetapi belum diedukasi bagaimana memaksimalkan penggunaan alat ini. Dengan kami hadir dan mendapatkan feedback dari petani, mereka terbantu bahwa ternyata bisa loh drone yang dimiliki ini bisa berjalan secara otomatis tanpa harus dari pilotnya itu mengendalikannya. Lalu kegiatan di hari kedua sesuai dengan FGD juga yang dilakukan tanggal 19 tersebut, bahwa mereka ini tertarik. Kedepannya mereka ingin mengembangkan ke arah sisi bisnis, seperti badan usaha milik desa, di mana masih banyak desa-desa sekitar yang membutuhkan jasa penyemprotan teknologi ini yang dirasa sangat efektif. Nah, tentunya dengan hadirnya industri memberikan pengalaman dan juga memberikan gambaran sehingga desa ini bisa secara mandiri membuat rencana di tahun berikutnya untuk memikirkan bagaimana langkah untuk memulai membuat unit usaha di bidang teknologi drone atau penyemprotan ini, sehingga berdampak kepada desa-desa di sekitarnya juga. Tentunya tantangan adalah teknologi, di mana teknologi ini perlu penyesuaian. Masyarakat desa di sini, khususnya generasi-generasi yang sekarang menjadi petani milenial, tentunya mereka sangat semangat sekali dengan hadirnya teknologi baru yang dapat menunjang kebutuhan mereka di bidang pertanian ini. Nah, kita sebagai dari BINUS University tentu saja berusaha juga menjawab apa tantangan dan harapan dari petani itu sendiri. Nah, dengan hadirnya kami, masyarakat petani ataupun petani milenial tadi itu dapat terbantukan untuk memahami bagaimana mengoperasikan teknologi ini, bagaimana merawatnya juga, terus juga menghitung analisis perbandingan biayanya jika dikerjakan secara manual ataupun dengan teknologi. Nama saya Rahman Ardiansyah, saya CEO dari Tudetek, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyemprotan pertanian menggunakan teknologi drone sprayer. Oke, untuk yang dihibahkan di Desa Cibadak ini kan tipenya yang volumenya 20 liter, kemudian untuk kapasitas
baterainya itu pakai yang 22.000 mAh, dan untuk operasionalnya sendiri sudah bisa full autonomous atau otomatis. Itu kita biasanya sebelum melakukan penyemprotan kita lakukan pemetaan terlebih dahulu, kita buat jalur terbangnya terlebih dahulu, sehingga ketika penyemprotan nanti drone sudah akan jalan sesuai dengan jalur terbang yang sudah dibuat. Cairan nanti kita isi ke dalam tangki, kemudian pilot akan mengoperasikan dari take off, memastikan area take off-nya aman, kemudian akan masuk ke dalam lahan yang akan disemprot, dan begitu seterusnya. Oke, untuk spesifikasi dari drone sendiri sih sebenarnya dari remote sampai dengan drone itu bisa mencapai 1 km. Cuma pengalaman kami di lapangan rata-rata pilot itu harus bisa melihat visual drone dengan baik. Jadi rata-rata kami di 500 sampai 600 meter. Untuk satu kali pengisian penuh, biasanya kami penyemprotan bisa seluas 1,5 sampai dengan 1,8 hektar, dan waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit untuk menyelesaikan satu drone dengan kondisi baterai penuh dan cairannya juga penuh. Oke, untuk dari sisi keamanan menurut kami jauh lebih aman, apalagi kalau yang diaplikasikan itu bahan-bahan yang berbahan kimia, karena kalau secara konvensional petani itu pasti akan terpapar bahan kimia secara langsung ketika mereka melakukan penyemprotan dengan manual, dengan konvensional. Sementara ketika pakai drone, operator ataupun petani tidak harus berada di area penyemprotan. Mereka bisa jauh di luar area penyemprotan, sehingga dari sisi paparan bahan kimia atau paparan cairan tersebut, petani akan jauh lebih aman. Sementara untuk lingkungan sendiri, penggunaan bahan kimia dan cairan itu juga jauh lebih rendah ketika menggunakan drone. Konvensional bisa sampai ratusan liter, sementara dengan drone ini bisa cukup dengan 10 sampai 20 liter. Jadi dari sisi lingkungan, selain lebih aman juga lebih ramah lingkungan. Kalau berdasarkan pengalaman kami sih sebenarnya khususnya untuk pertanian ya lebih ke pelatihan praktikal yang diperdalam dan juga diperbanyak, karena pengalaman di lapangan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi para pelaku ataupun pengguna alatnya. Semakin dia berani mengoperasikan, semakin dia sering mengoperasikan, wilayahnya juga berpindah-pindah, kemudian usia tanamannya juga berbeda-beda, serangan hamanya juga berbeda-beda, itu pasti nanti akan membuat mereka akan semakin mahir. Jadi menurut kami sangat menyarankan untuk pelatihan yang bersifat praktikal itu diperbanyak. Sementara untuk sertifikasi sendiri itu bisa sebagai pelengkap, karena sertifikasi yang umum saat ini di Indonesia lebih bersifat general yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara kegiatan di pertanian kan sebenarnya cukup jauh hubungannya dengan Kementerian Perhubungan. Jadi kalau memang membutuhkan untuk pelengkap, saran saya tetap mengambil sertifikasi nasionalnya. Tapi untuk meningkatkan kemahiran itu lebih ke pelatihan yang bersifat praktikal. Yang paling dirasa sih lebih ke sisi waktu dan efektivitas ya, karena dari sisi biaya kan ini karena sudah milik dari desa, milik dari kelompok tani, otomatis petani juga dapat menggunakan alat ini lebih maksimal lagi dan bahkan mungkin minim biaya dari sisi biaya. Sementara dari efektivitas waktu dibandingkan dengan konvensional, drone ini 1 sampai 1,5 hektar cukup dengan 20 menit. Ketika konvensional pasti akan membutuhkan waktu lebih banyak, membutuhkan tenaga kerja juga lebih banyak. Kemudian apalagi kalau memang nanti ketika ada serangan hama, itu pasti akan membutuhkan solusi penyemprotan yang jauh lebih cepat dan juga lebih merata. Ketika itu dibutuhkan, solusi utamanya memang teknologi drone ini, karena ketika ada serangan yang harus segera dicegah ataupun dihalau, mau nggak mau drone ini harus segera aktivitas penyemprotan segera dilakukan, dan itu yang mungkin akan susah dilakukan jika dilakukan secara konvensional. Dari sisi tantangan menurut saya masih cukup banyak ya, apalagi ketika wilayah-wilayah atau desa yang masih terbilang baru mengenal teknologi ini. Itu masih banyak sekali petani yang meragukan apakah ini akan efektif, apakah ini aman untuk tanamannya. Kemudian
drone-nya juga apakah aman dioperasionalkan, takutnya banyak masalah dan segala macam. Memang tantangan itu masih cukup banyak, terutama di area-area atau di wilayah desa yang masih belum pernah menggunakan sama sekali. Maka dari itu dengan kegiatan beberapa hari ini, kami sangat berharap dari pihak kelompok tani, kemudian dari pihak desa, kemudian juga dari pihak Dinas Pertanian bisa saling sinergi untuk segera memperbanyak kegiatan supaya teman-teman di sini juga akan semakin mahir, petani juga di sini semakin yakin akan hasil efektivitas dari teknologi ini, karena teknologi ini di wilayah lain itu sudah banyak yang diterapkan dan berhasil, dan justru sudah menjadi kebutuhan utama ketika ada serangan hama. Di wilayah lain petani sudah berpikir, oh harus pakai drone nih supaya hamanya bisa segera dicegah supaya tidak meluas. Harapan kami sih lebih ke sinergi dari berbagai pihak ya, karena selama ini yang kami jalankan banyak sekali kegiatan yang kami lakukan sendiri. Sementara dunia pertanian ini selama kami bergerak di bidang ini seharusnya kolaborasi itu harus dilakukan berbagai pihak, entah itu dari kementerian atau dari pemerintah daerah, kemudian ada juga dari perusahaan pertanian, perusahaan pupuk, dan itu menurut kami harus segera bisa kolaborasi semakin baik lagi supaya implementasi di petani atau implementasi di perkebunan itu bisa lebih maksimal lagi, karena sampai saat ini masih banyak keraguan, entah baik itu dari sisi pemerintah ataupun dari sisi petani, masih banyak keraguan terutama di wilayah-wilayah yang memang masih belum mengenal teknologi ini. Sementara pelaku usaha yang berjalan di bidang ini belum di setiap daerah itu ada. Nah itu mungkin memang harus ada tindakan yang kolaborasi antar pihak itu supaya pengembangan teknologi dan penerapan teknologi ini bisa semakin luas dan diterima di Indonesia. Yang pertama tentu saja tidak hanya berhenti di sini, kami akan berlanjut sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan bahwa desa ini butuh pendampingan untuk dari sisi kewirausahaan, yang dimana unit yang dimiliki ini berharapnya dapat menjadi bermanfaat juga kepada desa-desa sekitarnya, sehingga dari desa Cibadak ini sendiri dapat mensupport kegiatan penyemprotan pertanian menggunakan drone kepada desa-desa yang lain. Lalu untuk desa-desa yang lain tentunya dimulai dari desa ini dan nanti akan dilihat oleh masyarakat luas dari dampak dan efektivitas penyemprotan dengan teknologi ini, sehingga nanti tidak menutup kemungkinan bahwa kami dari program studi PSPPI untuk bisa membuka ruang dan kerjasama yang lebih luas lagi dengan desa-desa yang berkaitan juga dengan teknologi pertanian. Sesuai dengan visi dan misi dari Bini50, yaitu Fostering and Empowering Society, tentu kami dari program studi profesi insinyur juga mendukung atas visi tersebut, di mana dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat di sini, kami berharap terus menjaga keberlanjutannya yang berpotensi menjadi riset maupun pengabdian masyarakat ke depannya. Hadirnya teknologi ini tentunya menjadi tantangan juga bagi di bidang pertanian untuk terus berinovasi sehingga menjadi jawaban atas solusi permasalahan yang ada dari petani itu sendiri.